Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat Waalaikumsalam. baik. Untuk materi kita ya, yang ke-9, kita pada materi 9 membahas tentang bagaimana pengumpulan data ya, kemudian penyajian data terkait dari data statistik ya. Nah, PowerPoint-nya bisa kelihatan? Bisa Pak. Oke, baik. Pada proses pengumpulan data ya, ini kita dalam hal proses untuk melakukan data statistik ya, di mana tentunya untuk kita mendapatkan informasi yang akurat, maka diperlukan pengumpulan data-data ya. Untuk misalnya bagaimana perekaman dalam suatu kejadian, catatan-catatan, perhitungan ya. Jadi pengumpulan data ini dapat kita lakukan dengan menggunakan tes, kemudian dengan kuesioner, ataupun angket, ataupun dengan wawancara ya. Nah, di mana kita sebelum melakukan pengolahan data ya, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan ya. Jadi pengumpulan data itu ya dapat berupa pengumpulan data untuk seluruh populasi, misalnya itu dengan metode sensus ya. Kemudian pengumpulan data dengan sampel ya. Ini hanya mewakili beberapa populasi ya. Jadi pada pengumpulan data ini kita harus perhatikan metode dan alatnya ya. Nah, pengumpulan data ini merupakan proses kita untuk memperoleh data. Data itu berupa ringkasan ya, berdasarkan data mentah ya, dengan menggunakan rumus tertentu sehingga dapat menghasilkan informasi yang kita perlukan ya. Misalnya kita dalam hal mau melakukan suatu penelitian, misalnya kita menggunakan data kuesioner ya. Sehingga data kuesioner tadi, data mentahnya itu perlu kita olah ya, sehingga mendapatkan informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian yang kita lakukan ya. Apa ya yang kita lakukan? Kita misalnya sebagai seorang peneliti dalam mengolah data. Pertama adalah editing ya, kita memeriksa daftar pertanyaan apa yang telah kita serahkan pada pengumpul data. Nah, ini pemeriksaan terhadap pertanyaan. Tentu harus kita periksa kelengkapan jawabannya, kemudian apakah tulisannya bisa terbaca, kemudian relevansi dari jawaban yang diberikan ya. Kemudian yang kedua adalah memberi kode ya. Ini kita mengklasifikasikan jawaban dari para responden ya ke dalam bentuk angka ataupun bilangan. Ya, misalnya ya, mengklasifikasi untuk jenis kelamin, pendidikan, maka kita perlu memberikan suatu tanda ataupun kode yang berbentuk angka ya. Misalnya jenis kelamin laki-laki kita beri kode 1, perempuan kita beri kode 2. Ya, begitu seterusnya. Misalnya untuk pendidikan tidak lulus SD diberi kode 0, dengan lulus SD 1, SMP diberi kode 2, ya, SMU 3, dan seterusnya ya. Ini adalah jenis dari sisi memberi kode. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengolahan ya. Di mana proses pengolahan di sini
semua kuesioner yang ada sudah terisi ya dan benar dan kemudian telah melewati tahap pengkodean ya, sehingga ya, data yang tadi bisa kita proses untuk dapat kita entry dan dapat kita analisis. Pemrosesan data itu kita lakukan dengan cara mengentry data dari sisi kuesioner ke program komputer ya. Nah, biasanya program yang digunakan itu berupa program SPSS for Windows ya, untuk program pemasukan data penelitian ya. Nah, kemudian yang keempat adalah cleaning. Nah, cleaning di sini bagaimana kita melakukan pembersihan data, yaitu melakukan pengecekan kembali data yang kita entry, apa ada kesalahan atau tidak ya. Jadi data statistik yang kita sajikan itu tentunya harus bisa dibaca dan mudah dimengerti ya. Nah, untuk penyajian data itu ada 3 cara yang sering kita lakukan, yaitu dengan tulisan, tabel, dan diagram ya. Tulisan di sini ya kita membuat dalam bentuk narasi ya, mulai dari pengambilan datanya sampai kepada kesimpulan. Kemudian kedua dengan tabel ya. Tentunya disusun dengan kolom atau baris ya, sehingga kita dapat melihat frekuensi kejadiannya ya dalam kategori yang berbeda. Ketiga, kemudian penyajian datanya dengan grafik atau diagram ya, pedoman untuk pembuatan grafik ya. Nah, jadi demikian ya. Jadi kita pembahasan kita ke-9 ini tentang penyajian data bagaimana dalam hal melakukan statistik ya, pengolahan data dan juga pengambilan data ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Atau sudah paham, ada yang belum paham, silahkan. Pak, izin Pak, kalau contohnya pengambilan data dalam bentuk diagram seperti apa itu Pak? Data dalam bentuk Diagram Pak. diagram. Nah, kalau dalam bentuk diagram itu kan udah dalam bentuk jadi, ya. Jadi diagram itu adalah misalnya kita datanya data yang sekunder, data yang misalnya contoh tadi ya, kita mau melihat populasi jumlah yang laki-laki dan perempuan, kemudian yang lulus SD, SMP, SMA. Nah, setelah datanya kita dapat data mentahnya, maka hasilnya nanti baru kita dibuatkan dalam bentuk diagram gitu. Diagram itu kan model-model seperti ini, grafik dia. Seperti itu, Bestari. Oh, berarti kan kita harus ada data dulu Pak, baru bisa buat dalam. Yang long ini, berarti 2 sheet gini, 3 sheet gini. Yang untuk sebelum terus kita. Ya, silahkan. Silahkan, Bestari. Nah. Berarti Pak dalam bentuk data dulu kita ngumpulin datanya dulu semua, baru kita buat dalam bentuk diagram gitu seperti itu Pak? Ya, itu dalam bentuk nanti penyajiannya kan. Nah, jadi pengambilan data itu bisa melalui metode wawancara, bisa melalui metode kuesioner, bisa melalui metode angket, gitu. Bisa melalui data mentah yang kita punya. Nanti baru setelah ada datanya, kita buat perhitungannya, baru kita bisa sajikan dalam bentuk gambar, yaitu gambar misalnya grafik ya, grafik diagram, grafik batang, gitu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Silahkan, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya mau tanya, yang pengumpulan UTS sudah dikumpul semua? Kelompoknya? Kelompoknya udah siap semua Pak, udah saya kirim di grup itu semua Pak, yang kelompok semalam.